kita mengucap puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Clara Puspita yang akan memandu jalannya acara Sarasehan, Pemimpin Muda hingga selesai. Dan forum ini kita mempertemukan para pemimpin muda dari berbagai latar belakang, pemerintahan, bisnis, serta budaya. Selama sekitar kurang lebih 2 jam, para pemimpin muda akan membahas isu-isu penting, berbagi pengalaman, tentunya dalam memberi solusi atas permasalahan di sektor masing-masing dengan cara yang berbeda, dan tentunya ini yang menjadi poin, yaitu dengan sentuhan khas anak muda. Oke deh, kalau gitu selanjutnya narasumber sudah hadir dan saatnya kita panggil host Sarasehan hari ini. Ada Kak Rini Yustianingsih. Kami persilahkan untuk Kak Rini untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Clara. Aku dapat nama baru loh di sini. Harusnya Rini Yustianingsih, jadi Rini Yustianingsih. Catatan ya, kamu milenial kan? Oke, terima kasih. Selamat datang dan terima kasih kepada para narasumber yang hadir di sini dan juga kepada para tamu undangan yang sudah hadir memenuhi Ballroom The Sunan Hotel Solo. Dan juga kami ingin menyapa di sini, kami jelaskan dulu Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir di sini adalah kawan-kawan dari mahasiswa. Sebelah mana boleh lambaikan tangan? Melambaikan tangan bukan berarti menyerah. Oke, ada di sana. Dan juga dari pimpinan kampus. Ya. Kemudian juga pimpinan lembaga negara. Ya. Kemudian juga pimpinan BUMN. Oke, ada Ibu Ane dari Taspen, pimpinan korporasi, para seniman, kemudian para pengusaha dan pegiat media sosial yang ada di sebelah kanan. Oke, ada Mas Sadrah dan kawan-kawan. Ya, terima kasih sudah hadir untuk menyaksikan selama 1 jam 20 menit ke depan. Kita akan berdiskusi, sharing bersama. Dan temanya tadi sudah disebutkan, Young Inspiration Toward a Better Future. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini ada catatan yang menarik dari redaksi kami. Dunia bisnis kini mengalami tantangan yang luar biasa. Ekonomi Indonesia memang masih tumbuh di angka 5,03% pada triwulan pertama tahun 2023. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa tantangan banyak menghadang. Sejumlah lembaga internasional bahkan meramalkan ekonomi Indonesia akan melambat. Bank Dunia misalnya memprediksi ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,9%. Bahkan Organization for Economic Cooperation and Development memberi angka prediksinya 4,7%. Lembaga internasional tersebut juga meramalkan ekonomi global akan melambat di tahun ini. Entah karena dampak situasi geopolitik dunia, krisis energi, maupun perubahan iklim yang mengancam penyediaan pangan. Tentu saja sulit bagi Indonesia lepas dari situasi global. Kita akan dihadapkan pada persaingan global yang makin sengit. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi juga akan menjadi tantangannya tersendiri. Salah satu perubahan yang bisa kita lihat adalah meningkatnya pekerjaan freelancer atau kita biasa nyebutnya pekerja lepas.
Catatannya ada sekitar 26% angka kenaikan pekerja freelancer di tahun 2021. Kemudian bagi perusahaan ini tentu berimplikasi pada loyalitas pekerja. Bagaimana para pemimpin muda di sektor bisnis menghadapi berbagai tantangan tersebut? Bagaimana pula kolaborasi antara pelaku bisnis dan pemimpin daerah? Kita akan mencari jawaban dalam diskusi yang akan kita bagi menjadi 3 sesi. Nah, izinkan saya untuk duduk dulu karena saya kalau 1 jam 20 menit berdiri lumayan kesemutan ini Gusti Bendoro. Ya, kita perempuan berdua ini Gusti ya. Iya. Jadi di antara para lelaki 2 perempuan, Gusti minta tanggapannya dulu. Betul, ini kemana ini perempuan? Kemana ya perempuannya ya? Oke, ini di sini tamu undangan juga banyak perempuannya. Nanti bisa dong minta komentar mereka ini juga. Ini belum sampai 20% ini. Ini belum sampai 20% ya? Oke, baik. Kita akan mulai di sesi pertama diskusi kita. Jadi ada 4 poin yang menjadi tantangan di isu sektor bisnis saat ini. Seperti Bapak Ibu lihat di layar ya, poin-poinnya antara lain mengenai persaingan global, kemudian transparansi dan teknologi, kemudian industri dan investasi, dan yang terakhir adalah budaya kerja. Nah, tanggapan yang pertama nanti saya akan meminta kepada narasumber untuk memilih dari 4 tema tersebut. Lempar ke Pak Arif Rohman yang punya cepu. Pak Arif, kita tahu ya Blora itu selain hutan jati juga migas, betul kan? Kemudian ada beberapa terobosan menarik yang dilakukan oleh pemerintah Blora. Nah Pak Arif Rohman, kalau nyambung sama agile dan berani di pemerintahan Pak Arif yang lakukan, ya yang dilakukan oleh Pak Arif, 2 unsur itu masuk enggak dalam bagaimana menggelorakan Blora supaya enggak jadi kabupaten tersepi di Jawa Tengah? Iya, terima kasih. Mbak Rini, jadi Solo Pos dulu awal memberitakan bahwa kabupaten tersepi di Jawa Tengah ini adalah Blora. Dan dari itu saya langsung tertarik ke Solo Pos, ketemu senior saya Mas Arif ini, bahwa memang kita ini, Blora ini kabupaten yang mungkin di Jawa Tengah secara geografis, separuh wilayah kita ini hutan jati. Jadi kita kalau mau ikut Mas Diko di Kendal nggak bisa, mau bangun kawasan karena separuhnya hutan lindung, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kan. Apalagi niru wali kota terkenal sedunia ini Mas Gibran, nggak bisa kita. Makanya karena saya ketika awal 2021 dipilih oleh masyarakat Blora, harapan orang Blora itu nggak muluk-muluk. Bagaimana ketika kami jadi bupati ini dapat warisan tinggalan infrastruktur jalan yang 1.200 kilometer, kondisi ketika itu jalan rusaknya ya hampir 40%, kita harus mengejar itu. Akhirnya kita harus berani bagaimana kita mewujudkan impian masyarakat Blora itu. Ketika itu kami langsung berupaya bagaimana alhamdulillah di 3 tahun ini, 2021, 2022, 2023 ini, kita membangun jalan ini hampir 600 miliar, dengan ruas panjang jalan hampir 250 km. Yang mana itu sumbernya ya ada pinjaman daerah, ada kita alhamdulillah berjuang dana bagi hasil migas. Pak Wagub kebetulan kami bersebelahan dengan Bojonegoro, yang mana Bojonegoro itu dana bagi hasil migasnya itu silpanya Bojonegoro dengan APBD kami itu hampir sama. Jadi Bojonegoro itu silpanya hampir... Itu silpa ya Pak silpa, ya? Nggak kepake berarti itu? Nggak kepake, nah, sehingga kami pembangunan berbasis kawasan, kita merayu Bupati Bojonegoro, akhirnya kita ada pembangunan jembatan yang anggarannya dari Bojonegoro, pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi memang harus berani karena kita ini dianggap kerja kalau di Blora ini, kalau nggak bisa bangun jalan dianggap nggak kerja gitu. Jadi ukuran orang Blora itu sederhana, yang penting jalannya halus, banyune lancar itu. Itu langsung dianggap kerja? Iya, makanya kita berakrobat bagaimana berupaya mendapatkan skema-skema pembiayaan dan sebagainya sehingga harapan masyarakat terpenuhi. Selain itu potensi kita ya ada sebenarnya budaya, kuliner. Alhamdulillah saya terima kasih Kanjeng Gusti sudah berkenan ke Blora ketika hari jadi berkuliner dan sebagainya. Nah ini upaya yang kita lakukan dan kita berharap ini Solo sebagai magnet itu mengajak daerah-daerah sekitarnya ini
biar dapat berkah ini Mas Gibran. Nah ini kita alhamdulillah diundang di Solo, kita tampil tayub Blora di keraton, sate dibawa ke keraton dan sebagainya. Ini upaya yang kami harapkan nantinya Solo menjadi magnet dan mengajak kabupaten-kabupaten sekitar ini untuk ikut maju bersama. Ini yang kita harapkan. Jadi kita maunya kolaborasi biar bisa saling bermanfaat antar satu daerah dengan daerah yang lain. Oke. Ngomong-ngomong soal anggaran, ini jadi menarik. Tadi Mas Emil udah mengatakan bahwa kita nggak perlu deh mikirin dana APBD, yang penting prioritasnya apa dulu, nanti uang bisa dicari. Nah Mas Wali juga sudah mempraktekkan bahwa 17 titik pembangunan ini merupakan kolaborasi, tidak cuma menggantungkan pada APBD. Ngomong-ngomong soal itu saya mau ke Pak Arief Rohman. Terkait dengan keterbatasan anggaran, bagaimana caranya Pemkab Blora berakrobatik mengatasi keterbatasan anggaran itu? Jadi terima kasih Mbak. Jadi tadi awal sudah saya sampaikan bahwa memang kondisi Blora ini beda dengan Solo, dengan Kendal ya. Jadi ketika awal ini bagaimana untuk mewujudkan program-program, kita tadi skemanya ada pinjaman daerah dari Bank Jateng, terus kemudian kita berjuang untuk dana bagi hasil, kita dari 7 miliar terus meningkat menjadi 160 miliar. Ini kita akhirnya bisa berjuang untuk itu, termasuk juga dengan kolaborasi dengan kabupaten sebelah, Bojonegoro. Jadi ada bantuan keuangan antar kabupaten, ini juga akhirnya bisa kita dapatkan untuk memenuhi harapan masyarakat itu. Akhirnya dengan infrastruktur itu, yang 2020 itu pertumbuhan kita minus 2%, di 2021 naik 3,8%, alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah 5,9. Terus angka kemiskinan kita yang semula 12,8, kita termasuk zona merah di Jawa Tengah, nah sekarang udah turun di 11,3. Jadi ini adalah upaya kita, karena parameter kita ini kan kaitannya pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan. Nah ini yang terus kita upayakan. Jadi memang Blora ini penghasil kayu jati, hampir separuh kayu jati, kita penghasil migas juga, tapi memang tadi secara kemiskinan kita masih zona merah. Ini yang masih menjadi PR kita, karena memang mayoritas ada yang di kawasan hutan. Kita ini hampir 130 desa dari 270 ini ada di kawasan hutan. Nah, mungkin dari sisi materi, dia sebenarnya punya sapi, karena populasi sapi kami ini terbesar di Jawa Tengah dan nasional nomor 2, hampir 270.000 ekor. Nah, rata-rata di kawasan hutan, tapi parameter kemiskinan kita ini kan soal rumah, soal jamban, soal tradisi juga. Nah, rata-rata rumah di kawasan hutan kami ini, dia nggak mau pakai lantai itu, nggak mau ya, lantainya ya tanah, karena memang tradisinya seperti itu. Terus kemudian dia nggak mau jamban, maunya di sungai dan sebagainya. Ini merubah. Ini yang harus kita effortnya harus kuat. Jadi secara ekonomi mungkin dia punya materi sapi dan sebagainya, tapi tadi akhirnya masuk miskin ini. Nah, ini parameter yang coba kita akan sampaikan ke BPS bahwa yang masuk penduduk miskin ini tidak selamanya secara materi miskin, tapi tadi secara indikator-indikator yang harus kita penuhi, sekian indikator ini masuk di dalamnya. Jadi intinya kita kolaborasi terus, potensi-potensi yang ada terus kita upayakan agar mampu memenuhi untuk tadi Mas Emil menyampaikan bahwa PR kita banyak, bagaimana menyelesaikan PR itu dengan berbagai skema yang bisa mendukung itu. Tadi udah dijelasin dari mulai anggaran, infrastruktur, dan investasi sampai dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya mungkin mengawali dari Pak Arief Rohman, oke. Singkat, padat, dan jelas ya Pak ya, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pak Arief Rohman, kira-kira kolaborasi apa nih kalau kita sudah menyimak penjelasan masing-masing narasumber ini? Silakan Pak Arief. Jadi kita membangun daerah ini memang tidak bisa sendiri, tentunya harus ada kerjasama, kolaborasi, yang maju membantu yang kurang maju. Nah ini dibutuhkan kolaborasi antar daerah. Jadi konsep pembangunan kami yang kami usulkan di Cepu ini adalah kawasan. Kita coba dengan Bojonegoro, dengan Tuban, dengan Ngawi untuk membangun kawasan Cepu Raya. Ini menjadi sentral ke depan. Ini sedang kita bahas agar kabupaten yang sudah maju, yang secara anggaran berlebih bisa membantu kabupaten yang memang dari sisi anggaran kurang ini. Kita coba membangun kawasan ini, pembangunan kawasan. Pembangunan kawasan di Blora.
Mohon para narasumber untuk menjawab dalam 3 kata. Pemimpin muda yang inspiratif itu yang seperti apa? Saya mulai dari Gusti Bendoro dulu. Saya yang sensitif akan rasa tetapi menggunakan pikir untuk cerdas. Sensitif akan rasa menggunakan Pikir pikir untuk untuk cerdas. Teputan. Bahasa Indonesianya apa? Ya gimana bahasa Indonesianya ya? Sensitif. Tentunya kita manusia ini harus tetap nguri-uri kebudayaan, gitu ya. Tentunya juga nguri-uri sesama masyarakat, tetapi juga nguri-uri alam. Nguri-nguri alam 3. Ya, semakin bahasa Jawa lagi ya. Ya, budaya, masyarakat, dan alam. Betul. Oke, terima kasih. Saya geser ke Pak Arief. Pemimpin muda inspiratif dalam 3 kata harusnya seperti apa? SBY Bank Indonesia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, tentunya menjadi pemimpin, bisa memberikan kemanfaatan untuk rakyat yang dipimpinnya. Ya, itu ya. Ya. Oke, ini kayaknya lagi ngobrolin politik ini yang berdua ini. Atau lagi bahas APBD tadi, mau kolaborasi. APBD Solo dipakai Kendal. Nanti demo loh Mas Gibran sama masyarakat Solo. Ini ngobrolin politik 2024. Oke, enggak. Mas, pertanyaan rangkum dalam 3 kata. Pemimpin muda inspiratif itu harus bagaimana? Siapa dulu? Mas Gibran dulu atau Mas Diko? Ini kayaknya 2 in 1 kok ini. Oh, Mas Diko dulu. Gimana pertanyaannya, Mbak? Pemimpin muda yang inspiratif dalam 3 kata. Kolaboratif, inovatif, adaptif. Oke, kolaboratif, inovatif, adaptif. Tepuk tangan. Terakhir, Mas Gibran. Pemimpin muda inspiratif dalam 3 kata harus seperti apa? Melawan tantangan ekonomi. Melawan tantangan ekonomi. Judulnya ini. Dia baca, Mas Gibran baca judul nih. Pemimpin muda melawan tantangan ekonomi, itu ya. Baik Bapak Ibu, kita sampai. Kirain contekan ini, bukan contekan. Bukan Mas, Oh, itu maaf. buat saya, bukan buat Mas Gibran. Oh. Jadi Dia malah dibaca. Itu buat saya itu Mas, contekan buat saya. Baik Bapak Ibu dan adik kakak semuanya yang kita nggak terasa ya 2 jam udah ngobrol di sini. Izinkan saya menyimpulkan beberapa poin yang menjadi konklusi dari diskusi kita dari siang sampai sore ini. Yang pertama, kepemimpinan muda bisa mempunyai arti adalah menggugah masyarakat. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Emil dan beberapa narasumber yang lain juga. Kemudian untuk bisa perubahan, pemimpin muda dan anak muda harus agile dan berani. Ini yang dari Mas Fajar, Pertamina. Kemudian untuk budaya, saatnya anak muda mengambil kesempatan menjadikan budaya sebagai ruang belajar. Ruang membuat kesalahan-kesalahan yang nantinya bisa menjadi sebuah perbaikan untuk waktu yang tepat dan juga untuk momentum membangun masa depan. Kemudian yang ketiga, anggaran bukanlah halangan. Bisa diatasi dengan kreativitas seorang pemimpin daerahnya. Yang keempat, tourism adalah borderless, culture itu adalah timeless. Kuno itu packaging dan milenial memberikan banyak input untuk menjadikan yang kuno itu menjadi lebih modern dengan berbasis teknologi digital yang ada. Kemudian saatnya pemimpin muda berkolaborasi untuk Indonesia dan untuk terus maju. Pemimpin muda melawan tantangan ekonomi. Kita akhiri diskusi kita di siang hari ini dan izinkan saya berpantun sejenak. Monggo suara cakepnya ya. Cakep nopo saya? Oh saya kata Gusti Bendoro karena kita di Jawa Tengah. Jos, lo iki piye nganggone opo? Saya Jos. Mas Gibran apa? Oh sama. Oke, kita pakai saya dan Jos. Makan tahu enaknya sama kupat. Jos gitu. Minumnya es sirup Markisa. Senang sekali diskusi ini dan diskusi ini semoga bermanfaat. Ya, pemimpin muda, penentu bangsa, tepuk tangan untuk narasumber semua dan tamu hadirin yang hadir di Ballroom Desunan. Saya kembalikan kepada MC, silakan Kak Clara. Baik, terima kasih Kak Rini yang sudah memandu acara Sarasehan Pemimpin Muda hari ini dengan sungguh luar biasa. Dan kami mohon kepada para narasumber untuk tetap di atas panggung. Karena setelah ini Solo Pos telah menyiapkan ya
hadiah kecil bagi para narasumber. Untuk itu kami mengundang Bapak Abe untuk bisa menyerahkan souvenir kepada para narasumber. Dan untuk narasumber, kami mohon untuk berdiri. Yang pertama kita berikan kepada Bapak Arif Rohman. Oke, kepada Bapak Arif Rohman. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Arif Rohman. Selanjutnya, setelah ini, kita berikan kepada Mas Gibran. Bisa maju ke depan Mas Gibran? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gibran. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Untuk selanjutnya, kita memberikan souvenir kepada Mas Diko. Untuk Mas Diko bisa maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Diko. Baik, terima kasih. Dan terakhir kita berikan kepada Gusti Bendoro. Pada Gusti, mohon untuk bisa maju ke depan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gusti Bendoro. Dan inilah para narasumber kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang untuk maju ke depan Ibu Anissa Nurul Aini selaku Direktur Finansial dan Administrasi Solo Pos Media Group, serta Bapak Suwarmin selaku Direktur Komersial Solo Pos Media Group untuk ikut berfoto bersama. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk para narasumber kita pada hari ini yang telah berkenan untuk berdiskusi, memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada generasi muda untuk bisa memajukan bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi.